jelaskan ini. Kalau tadi apa Pak? Terputusnya pada saat panjang gelombang tadi loh, antara merah dan biru tadi loh. Merah dan biru itu panjang gelombangnya itu lebih panjang mana, lebih pendek mana? Apa? Panjang merah. Panjang merah. Ya, merah lebih panjang ya, panjang gelombangnya lebih panjang, biru lebih pendek ya. Rentangannya pada panjang gelombang berapa itu kira-kira? Yang visible tadi loh. Visible it means that we can see the 400 sampai berapa? 400 sampai 700. Sampai 700 ya, sekitar itulah ya. Itu tolong jangan lupa ya, artinya ya sebagai seorang fisikawan dan sebagainya gitu ya. Apalagi kamu masih muda, fresh, memorinya masih bagus, ini tidak. Jadi 400-700 nano ya. Tadi yang merah itu lebih pendek ya. Terus kaitannya dengan apa? Kalau energinya bagaimana energinya? Energinya namanya energi apa sih, Dik? Halo? Energinya apa? Energi dari apa? Energi elektromagnetik. Iya, di elektromagnetik ya. Yang biasanya kalau dari sinar itu lebih dikenal dengan apa namanya foton energi. Ya, foton. Konsep foton tahu ya, sudah ya? Halo? Iya, Halo, ya, foton. Apa? Foton itu apa? Foton. Ada paket cahaya. Apa? Halo? Menggunakan paket cahaya, Prof. Menggunakan paket cahaya. Cahaya tadi terkuantisasi gitu ya. Ada foton, terus ada fonon. Kamu semester berapa ini? Semester 3 atau semester 5? Sudah mengambil kesempatan? 7 ya. Kamu fonon apa? What is the difference between photon and phonon? Nanti harus nanti kalau nanti dilihat aja di apa namanya Mbah Google ya, antara foton dan fonon ya. Tolong ini dibilang juga untuk refreshing biasalah, nggak masalah. Saya paling tidak So what is the difference between photon and phonon? Ini tadi kan kita bicara kaitannya dengan foton. Tadi yang bilang merah ini kan pelangi ini loh, rainbow ya. It is beautiful color kan ya, dari Majiku Hibinilu ya. Terus kemudian tadi kaitannya dengan panjang gelombang. Kalau dikaitkan dengan energinya bagaimana? Energinya. Kalau merah dengan biru atau jingga atau ungu tadi, itu energinya lebih besar yang mana? Yang biru. Yang biru ya. Kalau energi foton itu bagaimana sih rumusnya? E sama dengan HC per lambda. C per lambda. Ataupun kalikan dengan apa? C per lambda itu apa? Frekuensi. Ilmu ya. Hanya adalah apa? Hanya masih untuk merefresh. Hanya apa? Yang itu nanti kamu lihat ya. Satu apa berapa kali 10 pangkat T berapa? Min 34 apa itu ya? Itu ya. Nanti coba dilihat nanti dengan dia. Saya kan yang menunjukkan. Oke, let's try to continue ya. Ini agak lama. Untuk artinya di sini terjebak tadi loh, Dik. Ya, adanya suatu kalau ini terjebak kaca masuk di sini. Itu kayak fenomena kalau kita itu di mobil ya, siang hari itu juga terasa kan, tidak ada AC gitu. Itu juga kaca mobil itu terus kemudian dia memasukkan daripada sinar tadi terus namun ada beberapa panjang gelombang sinar tadi kejebak di sini, dia tidak bisa diiradiasi di sini, balik lagi di sini. Nanti juga ada pada lapisan apa namanya troposfer, ini ada suatu lapisan, nanti saya jelaskan di sini ada presentasinya, karena polusi daripada pembakaran apa namanya perindahan yang kita gunakan ya alhamdulillah. Dengan COVID ini kan Anda atau kita semua sekarang kan mengurangi jumlah polusi ya. Ini anak-anakku sekarang ada di Solo atau di rumahnya sendiri-sendiri? Di rumah. Nggak usah pergi naik motor itu kan ya. Saya juga gitu. Paling-paling ke kampus itu kalau memang kemarin ada koordinasi untuk riset, tapi saya di rumah saja. Artinya kita juga reduce in the pollution tadi ya, polusi karena kendaraan kita. Oke, ini menyebabkan akhirnya terjebak jadi panas sih, Ali. Ya, terutama infra merah tadi ya.
Inframerah itu panjang gelombangnya itu lebih panjang daripada merah tadi. Tadi kan 700 ya, 400 sampai 700 sekian itu ya. Ya lebih besar daripada tadi 700 namanya inframerah. Nanti far infrared, short infrared, middle infrared gitu ya. Nanti coba kamu belajar ini. Terutama inframerah karena memang ini pemanfaatannya banyak. Kalau UV memang ini berbahaya. Tapi kalau inframerah ini banyak manfaatnya ya. Terus kemudian ini kira-kira jumlah daripada radiasi matahari yang masuk ini kira-kira 300 ini Pak, tidak pada siang hari, pada pagi hari. Ya, kalau siang hari sekitar 1200 sampai 1400 watt per meter square. Ya, in the morning is around 343 watt per meter square ya. Karena apa? Kalau matahari pada saat pagi hari dibandingkan dengan siang hari ini intensitasnya ya, intensitas radiasinya itu lebih kecil pada pagi hari. Kira-kira apa? So what is the reason why in the morning the radiation from the sun itu lebih kecil dibandingkan pada siang hari, pada terik mata? Kira-kira apa? Ini kan pada pagi hari. Posisi pagi hari sekitar ini 343 watt per meter square. Kalau siang hari sekitar 1200 watt per meter square. Kenapa apa? Kalau pada siang hari yang lebih intensitas radiasinya lebih. Halo? Kenapa? Kira-kira apa? Posisi mataharinya, Pak. Iya benar, posisi matahari ya benar. Oke lah, posisi mataharinya ya. Posisi matahari lebih apa di sini? Kalau kita lihat di Indonesia pada siang hari posisi matahari kalau ini kan dibandingkan pada siang hari. Siang hari posisi pada di atas itu jauh lebih panjang atau lebih pendek? Siang hari lebih pendek. Lebih pendek. Artinya ini dikaitkan dengan lintasan cahayanya ini, J. Lintasan cahaya membuat sudut dan seterusnya pada pagi hari ini lintasannya lebih panjang ini ya. Artinya ya tadi dikaitkan dengan jarak juga itu. Ya lintasannya lebih banyak sehingga sudah banyak terjadi suatu serapan di sini ya. Lintasan yang dilalui oleh sinar matahari. So the length of the path ya traveling by the sunlight itu is longer during in the morning ya dibandingkan pada daylight di sini ya. Oke lah itu ya bisa menangkap ya itu sebabnya tadi. Kemudian radiasi ini dipantulkan dan seterusnya ya. Terus kemudian sekitar sekian. Kemudian sekitar berapa 103 watt per meter square. Ini kalau di sini nanti masuk energi yang diserap permukaan bumi 168 watt per meter square ya. Ini intensitas radiasi ya, intensitas radiasi satuannya itu watt per meter square. Itu artinya apa? Artinya apa? Halo? Pada ruangan 1 meter terdapat radiasi sebesar 343 watt. Artinya kita cahaya itu apa sih? Itu bentuknya apa? Cahaya itu bentuknya apa? What is the sunlight itu? Kita mendapatkan apa? Kalau kita dari matahari itu kita mendapatkan apa dari matahari? Energi foton. Ya, energi foton ya. Artinya kita mendapatkan energi foton dari matahari. Kalau kita makan juga mendapatkan energi kan, bentuknya kalori, nanti juga menjadi energi. Ya, kita bisa bergerak dan seterusnya. Ini juga sama. Ini kan kalau kita nanti Anda belajar fisika lingkungan yang lanjut ataupun ngambil Master of Environmental itu nanti akan dijelaskan ya sini. Ya. Seorang fisikawan kalau watt itu artinya apa? Satuan apa? Watt. Satuan daya, Pak. Daya satuannya watt. Watt itu apa? Apa dibagi apa? Itu aja lah. Watt daya itu apa? Energi per waktu. Iya, energi dibagi waktu. Artinya
Energinya dalam satuannya apa? Satuannya. So what is the unit of energy? Satuannya joule ya. Artinya ini joule. Ini bisa melihat kursor saya ya, Dik ya. Ini saya gerakkan, bisa melihat kursor apa komputernya? Bisa, Bro. Bisa ya. Iya, ini watt. Watt tadi kan. Watt artinya tadi disebutkan bahwa jumlah energi yang jatuh setiap waktu di permukaan bumi. Watt di sini yang satuannya tadi joule per sekon. Ya toh? Ini per meter square. Artinya ini kalau ini ya, yang pagi hari inilah gitu ya. Ini artinya jumlah daripada energi yang jatuh di permukaan bumi ya untuk setiap sekon per meter square daripada permukaan tanah tadi loh. Tahu yang maksudnya? Ini. Jadi itu logikanya. Jumlah daripada energi foton tadi dari matahari untuk setiap detiknya yang jatuh di permukaan bumi untuk setiap meter persegi luasan tanah di sini ya. Sehingga Anda bayangkan setiap detik itu kita mendapatkan energi seperti ini, Dik. Ya, kalau kalau belajar apa namanya device semiconductor nanti saya jelaskan, ya, kaitannya dengan pengubahan solar cell dan seterusnya. Jadi kalau kita mempunyai solar cell seluas 1 meter persegi ini, ya, setiap detiknya ini kita bisa menghasilkan daya ini loh, Dik. Ya, tahu ya maksud ya? Ya, nanti kalau Anda ngambil device semiconductor akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, artinya ini tadi kita katanya dengan global itu salah satu untuk mengingatkan saudara saja sehingga pengetahuan saudara itu banyak gitu ya, tidak hanya sekedar oh ya ini global warming dan seterusnya, tapi satuan ini penting ya untuk membuat suatu apa namanya perhitungan pemasangan solar cell, terus kemudian pemasangan atau pembuatan daripada solar heater ya untuk pemanas air yang dipasang di rumah-rumah itu ya, itu kan ada ya dulu mahasiswa saya banyak ke riset itu ya, setelah itu terus kemudian tidak lanjutkan, tapi masih ada di rumah ini, masih ada beberapa komponen untuk riset solar kolektor ya, artinya kita menggunakan kolektor dari kaca, terus kemudian dengan plat hitam akan menyerap panas, kemudian nanti diubah menjadi kalor tadi. Oke, ini jadi untuk lapisan atmosfer itu dibagi seperti ini. Jadi troposfer sampai ya sekitar inilah berapa ini 18 km altitude. Namanya altitude itu ketinggian dari permukaan bumi. Ya, ini ada troposfer ya dari permukaan tanah sampai sekitar di sini ya. Jadi pemanasan dari permukaan bumi, pemanasan ini stratosfer ini dari serapan, kalau yang troposfer di sini ini karena adanya serapan radiasi ozon ya, nanti ada topik tersendiri kaitannya dengan ozon ya, artinya nanti saya jelaskan kaitannya dengan ozon. Namun demikian ini kalau kita lihat ini ya, jadi kalau di sini ada 30 feet itu ada berapa meter? Kira-kira Fit tahu ya? Ukuran fit FIIT. Bahasa kita tuh diterjemahkan kaki. Berapa kaki sih hamnya gitu? Emang itu berapa? 9 meter kok. Iya 9,1. Oke. Jadi sekitar 9 itu ya 3.000 tadi, 30.000 tadi sekitar 9 km itu ya. Iya. Kan 1 meter itu ada sekitar 3 feet. Kira-kira. Kamu lihat nanti di Google ya. 1 meter itu ada sekitar 3 feet. Jadi kalau 3 feet tadi ya, terus kemudian kita bagi 3, tadi 30.000 tadi kita bagi sekitar 10.000 ya, 10.000 meter ya, tahu ya, 30 ya sekitar itu 30,000 feet is equal to 10 kilometer ya, ini troposfer ya, ini contohnya lebih tinggi sedikit ya masalah gitu ya. Dan di sana itu terjadi suatu, di sini ada suatu yang lapisan atmosfer yang mengandung sini air, uap, es berlangsung evaporasi, kondensasi. Evaporasi apa evaporasi? Masih ingat evaporasi? Kalau kondensasi
pendinginan. Kondensasi. Ya, pendinginan. Artinya uap tadi, ya, terus akhirnya menjadi apa? Kalau ketika hujan itu loh, proses hujan itu gimana proses hujan? Terjadinya hujan. Adanya evaporasi, penguapan dari permukaan bumi, dari laut, dari waduk, dari apa namanya pohonnya, permukaan pohon, ya, namanya transpirasi, ya. Jadi ada nama istilahnya evapotranspirasi bahasanya, ya, adanya evaporasi yang berlangsung di tanaman tadi. Tapi yang paling besar di permukaan laut, di waduk, itu evaporasi. Terus kemudian dia dievaporasi naik ke atas, sampai ke atas suhunya apa? Kalau naik ke atas suhunya apa? Lalu suhunya apa? Turun. Akhirnya nanti dia, ya, namanya itu siklus hidrologi deh, ya, nanti ya suatu ketika harus kita jelaskan juga, karena ada dengan fisika. Terus kemudian di sini ada pemanasan dan pendinginan di sini tadi, kecepatan angin bertambah dan seterusnya, ya, termasuk ini bertambahnya ketinggian, ya, ini sekitar, ya, naiknya itu 1 kilometer itu turun daripada temperatur sekitar 6,5 K. K itu apa? Satuan suhu. Kelvin, Pak. Ya, kalau suhunya itu turun 6,5 Kelvin, itu turunnya itu berapa derajat Celcius? Kalau turun nih rata-rata kan dia turun itu ya 6,5 setiap kenaikan 1 kilometer ketinggian. Ini artinya berapa kalau dianukan di dalam Celcius? Berapa turunnya? Kira-kira. Halo? Naik 1 kilometer, so what is the altitude, ya? The altitude, ya, suatu ketinggian suatu tempat naik 1 kilometer itu kira-kira, ya, rata-rata itu turunnya suhu itu 6,5 Kelvin. Yang saya pengen tahu, so what I'm asking you regarding about ini, kalau dalam Celcius itu berapa? Kira-kira nggak usah. Minus 269. 266. Iya, itu kalau di dikonversi ke Celcius. Ya, artinya ini tuh delta itu loh, Dek. Ini delta sebenarnya. Delta itu penurunan, ya. Penurunan tadi. Itu 6,5 Kelvin itu berapa Celcius? Oh ya, suhu saya diukur dengan termometer, ya, suhu saya turun 1 Kelvin. Tahu yang artinya turun itu perubahan delta daripada suhu tadi. Delta itu perubahan daripada suhu tadi. Ini kalau Kelvin, terus kemudian kalau diangkat ke Celsius berapa? Minus 270. Ya, itu kalau itu nilai apa suatu ini tahu nggak yang saya masuk delta konsep ini penting juga. Air mendidih, ya, atau es itu membeku berapa? Derajat apa? Kamu 0 derajat apa? Derajat Celcius, derajat Derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Itu berapa Kelvin? 270. 273 Kelvin. Iya, itu tadi mencair itu pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Kemudian kalau air tadi saya rebus, ya, saya jelas pagi tadi, ya, in the morning, ya, I boil the water, ya, merebus air, kemudian dia lama-kelamaan akan apa? Air tadi
Mendidih. Iya. Mendidih pada suhu berapa? 100 100 derajat Celcius. Derajat Celcius ya. Tadi itu berapa derajat berapa Kelvin? 100. Nah, sekarang ya artinya skalanya gitu loh, Dik. Itu tadi kan air tadi kalau dari 0 ya derajat Celcius sampai berapa tadi? 100 derajat Celcius. Terus kemudian kalau dalam untuk satuannya Kelvin itu kan 273. Itu ada sama dengan 0 Kelvin tadi. Terus mendidih tadi pada suhu berapa Kelvin? 373. Nah, jadi kenaikannya kan sama. Tahu maksudnya? 0 sampai 100, ya toh? Kemudian yang Kelvin juga tadi deltanya tadi kenaikannya juga dari berapa tadi? Dari 273. Halo? Iya. Ya, sampai 300. Ya, kan kenaikannya juga sama 100. Yang satu 100 derajat Celcius, yang satu 100 Kelvin. Tahu ya? Iya, Pak? Tahu ya, Mas? Oke. Kalau gitu, ini seperti tadi logika, analoginya seperti air tadi. Ini kalau turun, ini kan main ya, turun 6,5 Kelvin, artinya suhu udara tadi apa? Bisa akan turun berapa derajat Celcius? 6,5 Nah, ingat ya, kalau dalam delta, Kelvin dan Celcius itu sama. Tapi kalau nanti dalam Fahrenheit dan Raoult nanti ada perbedaan ya. Nanti lihat aja. Karena ini delta ya, delta itu ada perubahan. Kan gunakan ini suatu bangunan kaca, ini kaca Dik. Ini di restoran ya, ada kaca di sini ya. Ada matahari bersinar tapi dingin ya. Seperti tadi efek rumah kaca tadi, sinar matahari ya, cahaya matahari tadi bisa masuk ke ruangan di sini. Terus kemudian bisa menghangatkan ruangan di sini. Logikanya tahu kamu ya? Seperti tadi efek rumah kaca tadi. Halo? Iya. Jadi sama. Meskipun dingin, di luar dingin, tapi kalau kita membuat suatu rumah seperti ini, ya rumah kaca tadi, akan muncul efek rumah kaca. Di sini ada suatu peningkatan suhu dibandingkan yang di luar. Jadi suhu di dalam di sini karena adanya efek rumah kaca tadi, di sini lebih tinggi daripada yang di luar. Di luar itu dingin sekali. Ya, terus terang saja saya belum pernah 2007 ini. Ya, saya lama di Australia, di Sydney. Ya, meskipun dingin tapi tidak sedingin di di Berlin sini, Dek. Ya, paling-paling di Sydney saya hampir 9 tahun di Sydney ya. Tapi tidak begitu dingin, ya sekitar 5. Tapi di sini di luar itu minus 10 derajat, ya ada salju dasarnya yang dingin sekali pokoknya, ya. Nah ini yang saya maksudkan, ini efek rumah kaca. Ini orang-orang Eropa memanfaatkan untuk menghangatkan ruangan, tapi dibuat kaca-kaca sini. Kacanya itu adanya dibuat lapis 2, sehingga lapis 2 tadi cahaya bisa masuk, kemudian diubah menjadi panas yang infrared tadi, kemudian panas tadi kejebak di ruangan di sini. Karena adanya double glass layer tadi, itu panas yang terjadi di sini itu tidak mudah untuk keluar. Sehingga suhu itu mengalir dari mana ke mana sih? Halo? Suhu itu mengalir dari suhu yang mana ke suhu yang kemana? Panas ke dingin, Bro. Panas ke dingin ya. Jadi seperti tadi. Di luar ini dingin, tapi karena ada matahari bisa masuk di sini, ya seperti efek rumah kaca tadi diubah menjadi panas. Kemudian dia ya bisa keluar, tapi sedikit. Kita tuh sebenarnya problem di pemanasan itu banyaknya hutan-hutan yang ditebang. Produksi oksigen berkurang ya. Produksi oksigen berkurang. It's very good ya. Mbak siapa ini? Mbak Nidia. Siapa ini? Afwal, Bro. Sama? Afwal. Oke, Afwal ya.
Hanya produksi oksigen berkurang. Nah, itu hasil minyak ya, mohon maaf ya, itu jauh lebih besar daripada kalau Eropa itu kan minyaknya itu biasanya dari apa? Minyak goreng. Eropa, Amerika itu minyak gorengnya dari apa? Dari suatu bunga yang sangat cantik, warnanya kuning. Dari bunga apa? Itu bisa diolah jadi minyak. Halo? Halo? Yang kuning ya. Itu cantik ya, ada bijinya yang dimakan itu. Bunga matahari. Nah, bunga matahari. Ada yang pernah menyentuh bunga matahari? Atau menanam? Pernah ya, waktu menanam itu ya. Orang Eropa, orang Amerika dan seterusnya, karena negara subtropik itu bisa menghasilkan minyaknya itu dari bunga matahari tadi. Kan ada minyak dari bunga matahari, ya, mereka Vocanola apa gitu yang itu kan ada dari matahari, ada dari biji matahari. Bunga matahari tadi ada bijinya diubah menjadi fresh. Lah itu 1 hektarnya untuk nanam bunga matahari dengan sawit ini, itu hasilnya lebih banyak sawit. Ya, nanti kamu lihat 1 hektar kelapa sawit itu menghasilkan berapa kilogram minyak dengan matahari. Nah, tolong ya, nanti kamu lihat di Google tadi berapa kalinya. Artinya bahwa kelapa sawit ini jauh lebih besar menghasilkan minyak tadi. Ya, minyaknya macam-macam, nanti digunakan ya utamakan, digunakan untuk minyak goreng dan seterusnya. Bahkan sekarang ada dicampur untuk menjadi biodiesel. Pernah dengar biodiesel? Halo? Biodiesel itu campuran dan bahkan sekarang sudah 100% itu biodiesel itu terbuat dari minyak ini, dari minyak kelapa sawit ya. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya pada saat, mohon maaf ya, ini dengan nebang-nebang di Kalimantan, di sana ada suatu hewan itu sangat dilindungi. Hewan itu adalah istilahnya saudara kita. Hewan apa yang sangat dilindungi? Hewan di orangutan. Ya, orangutan. Orang Amerika, orang Eropa nyebutnya juga sama orangutan. Nah, ini yang menjadi suatu problema bahwa kita itu ditentang, bahkan itu kita diboikot, minyak kita itu diboikot di Amerika, di Eropa gitu ya. Ini tadi saya gambarin loh, ini ya, ini loh, it is not goodbye, orangutan have disappeared from much of Asia. Tahu maksud ini? Bisa baca? Orangutan akan hilang banyak dari Asia. Itu salah satunya di Indonesia di sini disebutkan. Ya, karena tadi kaitannya dengan illegal untuk pembabatan hutan tadi, kita mendapatkan kayu terus kemudian dibuka untuk apa? Untuk perkebunan kelapa sawit ya. Ya, itu mendapat pertentangan yang sangat luar biasa karena menyebabkan pemanasan global tadi loh. Ya, oksigennya berkurang dan seterusnya gitu, tidak bisa menyerap panas tadi ya. Karena biasanya panas tadi digunakan untuk fotosintesa, ya loh. Panas matahari tadi loh ya, untuk fotosintesa semakin banyak pepohonan kan suhu udara itu kan dingin tadi, enak kan ya. Ya, ada yang dari Surabaya? Halo, ada yang dari Surabaya? Orang tua. Kamu tahu nggak prestasi Bu Risma? Prestasi Bu Risma itu bisa menurunkan suhu temperatur yaitu 1 derajat, 1 sekian derajat, itu luar biasa. Menurunkan suhu kota Surabaya. Pernah dengar? Karena apa? Karena Bu Risma pohon di sekitar jalanan itu. Iya, dia sangat memperhatikan jumlah ataupun reboisasi di tengah kota. Dia menanam banyak sekali ya. Menarik kan, ada suatu jalan di Surabaya, lupa namanya, itu kiri kanannya itu orang jual tanaman tapi diatur akhirnya juga nyaman. Dia itu bisa menurunkan prestasinya, itu prestasi luar biasa. Bisa menurunkan sekian 1 derajat atau lebih sedikit itu, 1,2 itu selama kepemimpinannya sebagai wali kota. Itu sangat prestasi. Karena menanam tanaman tadi loh, ini juga sama. Ini selalu ditentang, itu kaitannya tadi global warming, pemanasan global,
terus juga tadi kan menyebabkan suatu permasalahan hilangnya daripada orang hutan tadi. Ini itu di belakangnya itu adalah kandang orang hutan yang ada di San Diego. Di sini ada, mohon maaf, suatu kampanye yang sangat luar biasa. Di sini ada kampanye kecil, nggak usah baca ya. Di sini ya intinya bahwa jangan membeli makanan dan item-item yang lain, bahan-bahan yang lain, ya termasuk kosmetik, yang mengandung minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia. Bayangkan, tahu yang maksud ya? Halo? Ya, Bro. Artinya dia itu mengkampanyekan negatif terhadap ini. Ya, negatif. Jangan membeli ada ini seluruh Amerika, bahkan di Eropa juga gitu. Ini awalnya dipasang di Amerika sini ada suatu kecil, tulisan kecil tadi, dan tulisan kecil ini sudah ditempel di produk-produk makanan di sana, dan di koran-koran itu ada kampanye bahwa jangan membeli makanan, kosmetik dan lain-lain yang mengandung minyak kelapa sawit dari Indonesia, ada tulisannya Indonesia, ya. Artinya mereka itu sebetulnya ya ini debatable kaitannya dengan lingkungan ya. Nanti fisika lingkungan dan seterusnya bisa dianukan kaitannya apakah benar kalau kita itu menebang hutan terus kemudian kita konversi menjadi kelapa sawit seperti ini, jumlah oksigennya itu semakin berkurang atau semakin bertambah ya. Itu PR buat saudara, ataukah saudara kamu riset itu boleh mau riset itu untuk nanti skripsinya kaitannya dari produksi oksigen tadi dari berbagai macam tadi. Kajian pustaka ya tidak masalah gitu ya. Jadi intinya seperti ini tadi, ada suatu kampanye yang kurang mengenakan tadi ya. Ini karena seperti tadi, kalau semakin hutan semakin dibabat tadi semakin panas, dan contohnya kalau kita nanam tanaman itu juga semakin dingin, dan prestasi Bu Wali Kota Bu Risma itu bisa menurunkan sekitar 1 derajat Celcius dalam kepemimpinannya, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa karena dia menanam tanaman-tanaman tadi. Terus apa lagi? Pollution ya, artinya selain tadi penebangan dan seterusnya, ini ada asap cerobong pabrik ya, seperti ini kan kita ngeri sekali kan ya. Halo? Iya, Bro. Lain kalau yang presentasi kemarin saya sebutkan itu, kalau yang tidak mengeluarkan ini terdiri dari SOX, NOX, SOX ya, S besar O sulfur oksigen, X-nya nanti bisa 2, 1 ataupun 3, COX saya bilang gitu, itu polutan ya. Ada karbon monoksida, ada karbon apa lagi? Dioksida ya. Ini tapi kalau yang kemarin saya sampaikan saudara minggu yang lalu itu kan PLTN, tahu ya PLTN ya, kemarin sudah saya sampaikan pembangkit itu cerobongnya yang keluar itu apa itu yang saya ulang lagi, uap air itu hanya uap air, bukan pollution, bukan pollution partikel ya. Partikel pollution substance seperti ini, kalau ini jelas dari ini pembakaran tadi. Ini yang dibakar apa biasanya di sini? Pabrik cerobong dan batu bara apa lagi? Nah, batu bara apa lagi? Selain batu bara dibakar apa lagi? Itu ya, pembangkit listrik tenaga uap tadi dari batu bara, tapi juga ada dari minyak ya, minyak diesel dan seterusnya ya. Termasuk dulu di Konimek dulu itu menggunakan pertama menggunakan diesel, industrial diesel oil, tapi setelah Pak SBY tahun 2014 atau 2014 kamu belum lahir ya? Belum lahir 14 2004 kamu belum lahir? Sudah. Itu Pak SBY itu ya, saya ceritakan. Kamu masih umur berapa? 2004. Umur berapa? Kalau SBY, presiden kita itu menaikkan
BBM itu 2 kali lipat. Akhirnya kan industri itu menjerit, terus kemudian mengubah menjadi batu bara. Dulu Konimek itu menggunakan IDO tadi, industrial diesel oil tadi, ya. Sama pembongkarannya seperti ini juga, apalagi dengan menggunakan batu bara. Nah ini selain tadi adanya kemacetan dan seterusnya, ya toh, macet di Jakarta ini kerugiannya 12,8 triliun per tahun, apalagi sekarang udah semakin meningkat, ya. Ini coba lihat ini, ya. Ini semua hampir semua menggunakan sepeda motor, ya. Ada yang menggunakan sepeda. Traffic jam itu apa? Traffic jam itu lalu lintas yang macet, ya. Traffic jam seperti ini. Ini kan akan mengeluarkan polusi banyak, terus kemudian apa? Konsumsi juga. Dia sepeda motornya itu nyala kan, tapi kan tidak jalan, ya. Akhirnya apa? Konsumsi daripada BBM semakin apa? Halo? Berkurang. Semakin apa? Oh ini ya, ini ya. Umat di sini ya, konsumsi orangnya banyak sekali. Ya banyak. Nah itu, ini kerugiannya sekitar 12 triliun. Oke. Ini nanti saya sebutkan hujan asam SONO tadi ya, kadang-kadang juga memuncul ke bahan-bahan yang lain tadi, NOx, SOx gitu ya. Ini yang ini akan jadi suatu polusi di udara, akhirnya menyebabkan daripada global warming. Mekanismenya nanti saya jelaskan. Kemudian kalau kenaikan suhu tadi, ternyata ada suatu berita yang sangat luar biasa, bahwa pada tahun 2008 itu ada satu bongkahan es, ya. Artinya ini ya, wilayahnya itu ini di sini ya. Ini wilayahnya itu kalau disebutkan di sini ya, itu 7 kali daripada wilayah Manhattan. Manhattan di New York, ya. New York yang dulu World Trade Center itu di sana, saya dulu pernah sana di di New York itu wilayahnya itu 7 kali di sini, ya. Itu longsor. Ini adalah gunung es yang ada di benua Antartika. Benua Antartika itu posisinya di mana? Halo? Di utara atau selatan? Utara. Utara atau selatan Antartika? Utara. Utara. Antartika, utara. Kalau Arktik selatan. Benar? Halo? Halo? Selatan, kebalik selatan, bro. Antartika di selatan. Di Antartika. Ini ke Antartika di selatan ini ya, pulau-pulau sangat dingin ya. Ini itu sebenarnya umurnya udah ribuan tahun deh, ya. Terus kemudian longsor. Longsor itu gara-gara apa? Artinya pecah tuh ini gunung es tadi pecah gara-gara apa? Suhunya naik, bro. Iya, suhunya naik. So the increase of the temperature di Antartik ya will cause, akan menyebabkan ini tadi land istilahnya itu kan longsoran daripada bongkahan es tadi ya. Nah ini contohnya ya, ini lihat tahun 2008 ini prosesnya sangat luar biasa dengan satelit ini loh, Dik. Coba lihat ya, dengan menggunakan kursor saya pada 28 Februari ini sudah mulai retak-retak di sini. Kemudian pada bulan Maret ini akhirnya longsor. Nah kalau longsor itu menunjukkan karena adanya kenaikan suhu tadi, ya. So mean the increase of the temperature in the Arctic, ya. Sebenarnya kan kalau naik itu kan naik semuanya kan di permukaan bumi, termasuk kita itu. Kalau itu naik ya naik semuanya gitu kan. Kita kan saling berhubungan dalam suatu sistem di muka bumi tadi, ya. Itu gara-gara tadi kenaikan. Dan ini juga ini sama lihat ya, pemanasan tuh. Laju pemanasan 8 kali cepat dalam 20 tahun terakhir ini. So you can imagine. So a time faster during 20 years ya, in 20 years time ini loh. Ini dalam pemanasan kenaikannya itu cepat sekali dalam 20 tahun ini. Akhirnya apa? Kalau kita lihat ini ya, ini adalah kutub tadi ya, kutub kutub selatan tadi ya. Jadi di sini kan ada suatu perubahan Perubahan luas. Ini yang putih, ini es ya.
ya, gunung es, lapisan es, itu adanya suatu penyusutan dari 1979 sampai 2003. Ini penyusutan tadi, kalau tadi kan karena longsor. Kalau ini nyusut pelan-pelan gitu ya, karena adanya juga apa? Adanya juga apa? Kenaikan suhu. Tadi, oke ya, itu ya sama. Terus akhirnya es meleleh ya. Ini ya, ini kenyataannya. Dulu biasanya di sini kan menjadi es gitu ya, nggak ada sungai seperti ini. Ini yang menunjukkan bahwa di kutub itu sudah terjadi suatu kenaikan suhu yang cukup signifikan. So it means the ice will be melted, ya, akan meleleh tadi loh. Jadi sungai seperti ini, ya. Jadi ini lihat peningkatan tinggi air muka laut itu rata-rata 0,4 mm per tahun, meskipun milimeter, ya, per tahun. Kalau 10 tahun berapa kanunya peningkatan tinggi muka air? Kalau 10 tahun 4 mili. Bayangkan 4 mili. Kalau kamu punya penggaris, ya 4 mili itu kan penggaris itu dalam 1 senti. Setengahnya berapa? Setengahnya 1 senti ada berapa? Kamu bisa bayang? 5 mili. 5 mili. Itu coba bayangkan. So it means there is the rise in the ocean tadi loh. Itu tampaknya naik. Naiknya karena apa? Naik permukaan air karena permukaan air laut karena apa? Ya, karena pencairan daripada di sana di kutub ini loh, air sini akhirnya dia naik gitu ya. Naik. Terus kemudian ada yang rumahnya Semarang. Ada yang rumahnya Semarang. Halo? Ada Prof. Apa? Kamu? Apa? Enggak siapa? Yang rumahnya Semarang siapa? Halo? Yang rumahnya Semarang siapa? Saudara ibu saya dari Semarang, Prof. Jadi saya sering ke Semarang. Ya. Kadang-kadang kamu lihat nggak di Semarang, ya, di pinggir pantai itu ya, di jalan-jalan pinggir pantai, itu tidak ada hujan, tidak ada apa, tapi ada air sini. Airnya itu namanya apa? Air namanya apa? Air rob banjir rob itu ya. Tidak ada hujan, tapi mohon maaf ya seperti ini. Ya, karena tadi global warming dan seterusnya. Terus kemudian lagi ini penyebaran dari industri dan seterusnya ini ya, termasuk pendinginan bahan CFC dan klorofluorokarbon ya. Ini terus kemudian nanti kamu bisa baca sendiri ya. Kemudian menimbulkan hujan es ya, atau ketika saya jelaskan SOE yang dikeluarkan pabrik tadi ya. Tadi kalau kita lihat lagi tadi ya, itu ada NOx. Nah ini berarti NOx, SOx atau NO2, SO2 karena kadang-kadang juga muncul NO dan seterusnya tadi ya. Itu kalau nanti dia keluar kemudian bereaksi dengan uap air di udara ya, itu akan menjadi menjadi apa? SO2 ya, SO2 plus H2O menjadi apa? Reaksinya H2 apa? SO H2 plus SO2 reaksinya menjadi apa? H2 SO berapa? 4. Halo? 3. H2SO3. Ya, nanti gambaran itu ya. Nanti coba lihat. Oke. Nanti termasuk HNO2 di sini ya. H2O, NO2 nanti menjadi H2NO3 ya. Artinya asam sulfat, asam nitrat itu sangat berbahaya ya. Kecuali asam cuka itu enak sekali kalau dicampur dengan bakso, itu kesukaan saya. Asam cuka. Asam cuka disebut asam apa? Asam apa disebut?
NaCl. C3COOH. Iya, namanya apa? Yang terkenal kan cuka itu. Saya senang ya. Naik makan bakso itu soal cuka itu senang. AC cuka. Ya. Jangan sering makan itu, nggak bagus untuk apa namanya usus. Tapi saya senang kok, namanya senang lah ya. Tapi ada saya dimarahi istri saya. Wah, jangan makan apa cuka. Terus sekarang saya ganti dengan jeruk, Dek. Tahu jeruk ya, habis sama. Oke, itu ke sini. Ini ada CO2 dan seterusnya, ada CO2 part per million itu part per million. Coba nanti ppm 1 ppm itu artinya apa? Kamu nanti ketik ya. Kalau kita ketik di Google Scholar itu artinya ppm itu artinya apa? Ini singkatan dari part per million. Jumlah daripada apa namanya konsentrasi CO2 di udara tahun 84 itu 345 ppm. And then predicted ya, diprediksi nanti ya, itu sebelum tahun 2050 itu sekitar 560 ya, 560 ppm part per million. Sebelum ada industrialisasi tahu ya, revolusi industri itu dimulai sejak diketemukannya apa? Revolusi industri. Mesin apa? Mesin uap. Iya, mesin uap. Oleh siapa namanya terkenal? James Watt. James Watt. Tadi yang jadi satuan daya tadi loh ya. Nah itu sebelumnya masih ini, tapi setelah itu waduh, pembakaran apa namanya batu bara dan seterusnya tadi untuk mesin uap. Oke. Ternyata sumber pencemaran ya, mohon maaf, sumber pencemaran yang paling banyak ini cuma lihat ya, transportasi. Ya. So it means the highest pollution is produced by transportation. Kamu bayangin ini, Dik. 54,5% itu loh, ya. Ya alhamdulillah dengan adanya COVID ini juga ada hikmahnya ya. Kita kan tidak banyak berlalu lalang dengan kendaraan. Setuju nggak? Setuju. Ya, udara semakin bersih gitu kan ya. So it means the air become cleaner and cleaner ya, because there is no many of this transportation on the road ya, termasuk saya. Terus setiap hari saya ke kampus, sekarang paling tidak seminggu berapa kali bisa dihitung dengan jari. Apalagi kamu sekarang dan seterusnya, ini transportation juga imagine. So ini the transportation ya, will produce a lot of pollution. Setelah itu apa? Kalau kita lihat di sini, setelah transportasi apa? Di sini pembakaran apa ini? Pembakaran BBM stasioner. Ini contohnya apa? Ya, untuk tadi genset dan seterusnya tadi loh, Dek. Ya, termasuk nanti industri dan seterusnya nanti bisa lihat kalau nanti berapa desa agak berbeda. Terus kemudian adanya suatu peningkatan di sini. Oke, halo, ya, adanya peningkatan di sini, peningkatan apa namanya konsentrasi CO2 tadi ya. Ini sebabnya pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan yang sebutkan tadi. So we are cutting the forest ya, to become what is palm oil plantation tadi loh, yang saya tunjukkan gambar saya tadi ya. Saya juga beruntung kemarin itu saya sebenarnya mampir juga di di Tanjung Puting. Pernah dengar Tanjung Puting? Pernah didengar? Pernah ke sana Tanjung Puting? Nggak pernah. Pernah. Tanjung Puting tempat apa? Tempat taman nasional. Tempat apa? Taman nasional. Iya, Taman Nasional. Di sana nanti saya lupa namanya juga. Di sana itu banyak sejarah kita. Itu mampir ya. Ini bisa. Halo suaranya di mana? Ada di sana ada tempat konservasi untuk saudara kita. Ya, kita kan orang kota. Dia orang hutan. Ya, saya mampir di sana di Tanjung Puting ya, sebelum pulang ke Solo itu diajak kenalan gitu ya. Tapi yang ke Tanjung Puting itu agak jauh. Tapi minggu depan saya tunjukkan saya bertemu dengan saudara-saudara orang hutan di sana, saudara kita ya. Orang hutan kalau kita orang kota. Ini penebangan hutan di sana kandungannya meningkat dan seterusnya. Ini yang menjadi satu permasalahan akibatnya. CO2 ya krisis ya. Karena panas mati terjabat di atmosfer bumi, terus kemudian suhu meningkat, gas apa ini. Nah ini loh.
kita kan membutuhkan oksigen, kita menggunakan apa namanya nitrogen, itu jumlahnya itu 99%. You can imagine in the air, in the atmosphere, ya. So what is our atmosphere consists of nitrogen and oxygen. It's around 99%. Ya, itu namanya gas non rumah kaca. Artinya apa? Artinya gas yang tidak apa menyebabkan efek rumah kaca. Tahu maksudnya? Ya, dia, halo, dia tidak, dia tidak bisa tidak menjebak seperti apa namanya seperti ini, uap air tadi, uap air, karbon dioksida, terus kemudian metana, ya tahu ya metana ini masuk gas rumah kaca ini jumlahnya sebenarnya kecil ya. Ya, tapi lama-lama kalau kita itu seperti tadi memotong apa namanya hutan dan seterusnya, terus kemudian metana itu dihasilkan. Kalau metana tahu nggak metana? Metana apa? Hasil apa? Halo? 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 Ya. Halo? Kalau metana apa? CO3 dihasilkan dari apa? Iya, peternakan benar. Peternakan. Artinya kamu bilang peternakan, yang peternakan hasilnya bagaimana? Dari kotoran apa? Sapi, iya tak? Iya, biasanya ya unggas, terus kemudian dijadikan apa? Dijadikan apa? Untuk bahan bakar, jadikan apa? Dengan menggunakan apa namanya digester. Dibang menjadi apa? Ya, menjadi biogas tadi loh. Itu kalau dibiarkan lepas ke udara itu adalah merupakan apa namanya gas rumah kaca yang akan nanti menyebabkan hanya suatu lapisan di atas ya yang nanti menjebak daripada cinta inframerah keluar ke outer space, ke ruang angkasa tadi ya. Itu bahaya juga ini ya. Itu yang menyebabkan, makanya termasuk tidak hanya kotoran, sampah dan seterusnya. Kakak kelas saudara itu sekarang dulu itu mohon maaf ya lulusan fisika tahun berapa lupa saya kemarin terakhir tahun kemarin sebelum pandemi itu ketemu di bandara waktu S2 itu ngambil S2 ilmu lingkungan itu kerjanya itu alhamdulillah diterima di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu S1-nya itu fisika namanya Mbak Ani. Nah sekarang dia tuh menangani kaitannya seperti ini suaminya itu menangani kaitannya dengan bantuan biogas. Waktu itu saya ketemu suaminya di Bandara Solo, dia mau ke Jakarta, saya juga mau ke Jakarta, ya, ketemu di sana. Namanya Mbak Ani, angkatan 2000, lulus S1-nya 2009, terus kemudian ngajar, terus kemudian ngambil S2 ilmu lingkungan, terus kemudian setelah ngambil S2 ilmu lingkungan diterima di CPNS, sekarang sudah dia mendapatkan posisi di sana, ya. Dia sering traveling. Dia itu suaminya kaitannya dengan memberikan bantuan untuk metana sini, untuk digester tadi. Karena kehutanan itu juga bertanggung jawab kalau apa namanya produksi daripada metana yang dihasilkan oleh peternak itu semakin banyak, maka akan menyebabkan kenaikan daripada suhu udara. Itu makanya mengapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu punya program untuk memberikan namanya digester tadi, ya. Terus apa karbon dioksida ini ya, terus saya harus stop jam berapa? Halo? Jam 3. Halo? Jam 3. Sekarang ya. 2 menit lagi ya. Iya. 2 menit. Nanti ya Pak Bahan ini saya kirim mana sini setelah saya edit dan sebagainya. Oke, karbon dioksida. So ini juga imagine. You know, apa namanya yang ini yang apa namanya nilai ini gas, kemudian ini batu bara, kemudian yang putih itu minyak. Kotanya itu yang ini tahun 2000 ini semakin naik emisi karbon tahunan, terus kemudian karbon tahunan kandungan itu rata-rata juga mengalami kenaikan ini tahun 2005 apalagi sekarang itu ya. Terus kemudian kita harus melihat beberapa dampak yang nanti ke depan itu harus kita kita perhatikan tadi. Dampak negatifnya dibuat pemanasan global ya, lapisan air, permukaan air laut meningkat. Ya, persediaan makanan ini adanya suatu problematika ya karena tadi ada beberapa di negara kepulauan itu sudah terendam ya di negara-negara di Pasifik itu ya di dekat Australia sebelah timurnya Australia itu
pulau-pulau kecil sana itu sekarang sudah banyak yang tenggelam, ya. Penyebaran penyakit tropis malaria, ya. Dulu di negara-negara yang subtropis itu tidak terjadi malaria, tapi sekarang terjadi malaria karena suhunya tadi naik, sehingga mosquito itu kalau di suhu dingin dia tidak suka. Tapi di negara sekarang suhunya di negara-negara Eropa itu semakin Eropa, Amerika itu semakin naik, so jumlah daripada mosquito yang di sana juga meningkat, sehingga yang mengalami penyakit malaria juga meningkat. Jutaan spesies flora and fauna. You can imagine. So it means the species of flora and fauna will distinguish, ya, artinya akan punah itu. One day loh, hati-hati loh deh, ya. Kamu hati-hati. Di sini juga nanti kasihan kan ini. Artinya kalau dulu rusa ini bisa berjalan karena adanya jebakan-jebakan air, dia akhirnya tidak bisa berjalan itu kan. Karena adanya apa? Ya ini tadi pengurangan tadi rusa kutub es tidak untuk tempat berjalan. Kan tipis, kadang-kadang terperosok, termasuk beruang ini juga dia kan juga susah mencari, sehingga artinya apa ya, termasuk ini pengurangan es akan menyebabkan produksi alga menurun. Alga tahu ya, ternyata tumbuhan yang ada di laut yang merupakan makanan daripada ikan tadi. Ini kalau semakin berkurang, maka the number of the fish ya in the ocean getting less and less. You understand what I mean? Tahu ya? Itu. Jadi the negative impact due to the global warming. So we have to be aware regarding about the global warming. Ya, saya kira ini harus menjadi suatu tantangan buat saudara-saudara. Apalagi ya, lapisan es meledak, terus kemudian tapi ya ini yang harus kita anukan. Nanti kamu baca sendiri ya, termasuk sekarang ini ada satu yang gemar menanam kembali, membakar sampah, hindari ya. Kalau bisa kita buat satu composting ya, hemat energi ya. Pada siang hari juga jangan menyalakan lampu dan seterusnya. Kalau memang udaranya itu tidak begitu panas ya, jangan menyalakan AC dan seterusnya itu ya, semuanya. Termasuk ini yang tas belanja sendiri ya. Zaman saya kecil itu ibu saya, orang tua saya itu kalau belanja itu pakai tas dari penjalin itu loh, tahu penjalin apa? Rotan. Tahu rotan ya? Banyak sekali. Ini pesan-pesan yang nanti mohon maaf nanti dibaca, tidak hanya sekedar pengetahuan. So it means that I need you that you have to be aware regarding about the global warming, ya. Due to the character. Ini karakter kita tadi loh, refrigeran, non-PSB, transportasi umum, ya. Kalau bisa kan kita menggunakan transportasi umum ataupun menggunakan sepeda dan seterusnya. Banyak sekali nih pesan-pesan yang harus kamu tangkap. Tidak hanya pengetahuan, bisa merubah sikap perilaku kita. Kita itu tidak hanya kamu loh, Dek. Saya juga loh, Dek. Mohon maaf ya, perilaku saya itu perilaku yang hemat energi dan seterusnya, peduli terhadap lingkungan. This is one the important that we should give to all of us. Not only you as a student, but me as a lecturer. Itu juga. Ya, itu tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Saudara dulu ya. Nah, dulu tahun 2000 ini tahun 2013 ya, tahun 2013 saya dekan periode pertama itu Cesario. Ini Mas Cesario sekarang luar biasa, dia dapat proyek untuk kaitannya dengan ini sampah, persampahan. Dia memang aktivis, dia orang biologi, namanya ini Mas Cesario. Dia masih kontak-kontak saya dengan LinkedIn ya. Ini tahun 2013. Ini pasar ASEAN Hari Bumi. Ya, terus kemudian ini sampah. Kalau ini lupa saya, ini yang saya kenal. Ini kakak kelas saudara, ini pecinta lingkungan di FMIPA, ya. Ini kaitannya dengan persampahan ya, waktu itu masih ini tempat parkir saudara ini loh sekarang Dik ya. Parkir terus ini? Terus ada pesan juga di sini, peduli lingkungan tadi. Terus ada ini apa kira-kira? Gambar ini apa? You can guess. Apa? Pernah lihat ini? Apa ini? Pada Hari Bumi kita melakukan kampanye ini. Ini di pintu gerbang sebelah utara, Dik. Kita kalau kamu turun ini kan UPT Lab itu ya. UPT Lab ini depan itu. Halo? Halo? Ya, Bro. Ya, Bro. Ini bikin apa saya? Buat lubang serapan ya, Prof? Iya, lubang serapan yang disebut dengan
apa? Bio apa? Biopori. Ini bagus sekali, ya. Kamu meskipun orang fisika itu harus itu tadi loh, ke himpunan mahasiswa fisika yang ada suatu kampanye tadi loh. Meskipun kecil, ya, meskipun sesuatu yang kecil kalau kita kita lakukan dari diri kita sendiri sejak saat sekarang itu bisa menyelamatkan daripada lingkungan kita, bumi kita tadi. Ini yang juga kan membuat biopori tadi fungsinya untuk apa? Untuk apa, Dik? Biopori. Sarapan, Pak. Ya, sarapan di sana dikasih sampah-sampah. Adanya sampah-sampah tadi, maka akan muncul apa? Kalau ada sampah, mikroba. Ya, mikroba yang nanti bisa mendigester, ya. Artinya tadi bisa melakukan suatu digestifikasi atau digester, mendigest ya, bahasa Indonesia Pak, mendigest, mencerna, mohon maaf ya, mencerna daripada sampah-sampah tadi. Nah, itu salah satu hal yang sangat luar biasa tadi. Oke, saya kira gitu ya, saya stop ya. So